Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Kami hadir di berbagai daerah di Kalimantan Timur untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Anda dengan menyediakan ban Bridgestone, Swallow, Sailun, Achilles, Otani, dan Gajah Tunggal. Kami juga menyediakan vulkanisir bandek, velg Jansa, dan PBI untuk kebutuhan kendaraan Anda. Kami juga menyediakan conveyor belt, marine fender, dan kami juga sebagai distributor oil casserole untuk industrial. Segera hubungi kami di 0541 742 426, 0541 742 426, atau SMS dan WhatsApp kami di 0821 5299 1734, 0821 5299 1734. Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Halo sobat, sudah pasti tahu dong Hotel Royal Park Samarinda yang beralamat di Jalan Sentosa nomor 1 Samarinda. Selain memiliki kamar dan meeting room, Hotel Royal Park juga menghadirkan fasilitas terbaik untuk Anda. Mulai dari internetan sepuasnya, memiliki restoran dengan menu terbaik, menghadirkan juga spa dan ruang fitness, serta berbagai fasilitas yang menyenangkan. Dengan harga terjangkau, yuk staycation di salah satu kamar terbaik dan temukan perpaduan menarik dari pelayanan profesional yang ada di Hotel Royal Park Samarinda. Beralamat di Jalan Sentosa nomor 1 Samarinda. Reservasi dan informasi dapat menghubungi Andi di 0852 5011 4216 dan Misi di 0813 4711 4227. Enjoy work and stay safe with Hotel Royal Park Samarinda. Shalom listener, kembali lagi di ruang dengar Anda. Bertemu kembali dalam program Reach the Unreachable, menjangkau yang tak terjangkau. Walaupun sempat kita agak sedikit lowong di minggu kemarin karena memang ada kendala di studio. Dan tentunya di malam hari ini kita kembali hadir di ruang dengar Anda, di jalur hati Anda, pastinya dalam program Reach the Unreachable, menjangkau yang tak terjangkau. Sebuah program yang dipersembahkan oleh Mission Care Chapter Samarinda untuk Anda yang ingin peduli dan berbagi, yang memiliki kerinduan untuk peduli dan berbagi. Di mana dalam program ini kami memberikan kabar sukacita, memberikan informasi dan juga motivasi, juga semangat ya untuk kita bisa sama-sama bergandeng tangan untuk peduli dan berbagi. Tentunya dalam program ini kita juga mengucap syukur dan terima kasih untuk dukungan yang terus mengiringi program ini bisa berjalan, untuk Hotel Royal Park Samarinda dan juga Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution yang sudah hadir dan setia mendampingi program ini untuk tetap terus mengudara di ruang dengar Anda. Dan tentunya di malam hari ini juga Mayor mengundang Anda juga untuk dapat berinteraktif di jalur WhatsApp di 0811 587028, di jalur WhatsApp di 0811 587 028 dan di 0853 8872 2594, di 0853 8872 2594. Dan tentunya di malam hari ini ada hal menarik juga yang akan kita dengarkan, karena pastinya malam hari ini kita akan dengarkan kesaksian dari partner dari Pendeta Elfritz Reflan Poka STH, dan juga di studio Mer sudah ditemani dengan Sekretaris dari Mission Care Chapter Samarinda, Bapak Guru Injil Gideon Manurung, Sarjana Teologia MA. Shalom, selamat malam Pak Gideon. Shalom, selamat malam. Iya. Kabar sukacita nih Pak ya.
selalu sukacita. Iya. Tentunya malam hari ini kita mau dengarkan dulu kesaksian partner. Namun sebelum kita mendengarkan kesaksian partner, Mayor mengundang Pak Gideon untuk dapat membuka kita di dalam doa. Silakan Pak Gideon. Ya, mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, betapa hati kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Engkaulah Allah yang selalu berdaulat dalam kehidupan kami. Engkaulah Allah Tuhan dan sesembahan dalam kehidupan kami, yang menentukan hidup kami, memelihara kami, menjaga kami, memberikan yang terbaik bagi kami. Engkaulah satu-satunya pengharapan yang kami andalkan dalam hidup ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih karunia-Mu, keselamatan kekal, dan perlindungan-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam kehidupan rumah tangga kami, di dalam setiap segi yang terkecil dalam kehidupan kami. Engkau terlibat dan selalu Engkau memberikan yang terbaik bagi kami. Untuk itu pada malam hari ini kami mengucap syukur Bapa di surga. Betapa indahnya kalau kami menyebut Engkau sebagai Bapa kami, Bapa yang selalu melihat kami, yang selalu merangkul kami, yang selalu memberikan kepada kami kekuatan di tengah-tengah badai yang terjadi dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa kuat sampai saat ini ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, dalam siaran pada malam hari ini, marilah Tuhan beracara sehingga siaran ini mempermuliakan nama-Mu dan nama-Mu diagungkan dan dimuliakan. Inilah doa kami Bapa di surga. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Dan tentunya kita akan mendengarkan kesaksian dari Pendeta Fritz, dan tentunya juga agak sedikit berbeda mungkin di kanal pribadinya Mayor. Biasanya Mayor live juga di Facebook. Kali ini di jalur TikTok nih, agak rame juga nih ya yang monitor kita di jalur TikTok. Dan tentunya mari sama-sama kita dengarkan kesaksian partner dari Pendeta Elfritz Reflan Voka STH untuk Anda. Selamat malam Pak Elfritz. Selamat bergabung di acara Mission Care Chapter Samarinda di Radio Headline pada malam hari ini. Bisakah Bapak memberikan kesaksian tentang latar belakang keluarga, Bapak, istri, anak, lalu bagaimana juga Bapak pelayanan di gereja mana, dan Bapak di gereja sebagai apa? Ya, puji Tuhan, Shalom, selamat malam Pak Gideon. Terima kasih untuk malam hari ini telah mengundang saya sebagai partner untuk mengikuti acara di malam hari ini. Untuk kesaksian saya, pertama-tama keluarga saya hanya saat ini masih bersama dengan istri, belum dikaruniakan anak, jadi kami masih berdua di tengah-tengah pelayanan. Kurang lebih kami menikah sudah 5 tahun usia pernikahan kami, tetapi sampai saat ini belum dikaruniakan anak. Ini satu pergumulan kami di tengah-tengah keluarga, satu hal yang sebenarnya sangat kami rindukan di tengah-tengah kehidupan keluarga ketika kami menikah, menjadi salah satu hal yang kami sangat gumuli. Jadi selama ini kami melayani masih berdua, dan untuk pelayanan kami saat ini melayani di Gereja Gerakan Pentakosta atau GGP, tepatnya di GGP Immanuel Linggang Mapan, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Ya, puji Tuhan, dan saat ini saya sedang melayani sebagai seorang gembala. Sudah kurang lebih 3 tahun saya dipercayakan untuk mengemban tugas tanggung jawab sebagai seorang gembala. Dalam usia ini memang masih terbilang sangat masih awal, masih muda dalam pelayanan, tetapi bersyukur karena Tuhan boleh mempercayakan sampai saat ini masih bisa bertahan di tengah pelayanan.
yang walaupun memang dalam pelayanan ini boleh dibilang ya seperti melayani mulai dari awal, walaupun ketika dalam pelayanan memang sudah ada jemaat, sudah ada gereja, tapi dalam prosesnya seperti kami mau memulai dari awal seperti perintisan, karena segala sesuatu harus dimulai kembali dari awal. Puji Tuhan, mungkin itu kesaksian dari kami mengenai keluarga, latar belakang keluarga. Saya memang awalnya bukan orang yang walaupun orang Kristen tapi belum percaya sungguh kepada Tuhan. Tapi puji Tuhan terpanggil untuk melayani bersama dengan istri ketika menikah. Saya dan istri dipertemukan di sekolah Alkitab dan dipersatukan. Puji Tuhan punya satu kerinduan untuk sama-sama melayani untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Pak Elvis, dan di dalam pelayanan pengembalaan tolong saksikan apa yang sudah Bapak kerjakan selama 3 tahun Bapak melayani sebagai seorang hamba Tuhan atau seorang pendeta di gereja yang telah dipercayakan Bapak saat ini. Iya Pak Gideon, untuk tahun yang pertama kami ada di pelayanan memang belum banyak hal yang saya dan istri lakukan, karena waktu kami tiba di pelayanan tahun 2020 kemarin itu langsung diperhadapkan dengan kondisi COVID. Karena seingat kami tiba di tempat pelayanan itu pada bulan Maret, awal bulan Maret tahun 2020, dan waktu itu memang langsung pandemi dan semua kampung itu langsung lockdown, jadi tidak bisa berbuat apa-apa. Mula-mula kami datang di pelayanan itu, yang pertama kami lakukan adalah karena baru, kami berusaha untuk dekat dengan jemaat, berkomunikasi dengan jemaat. Walaupun memang kami hanya berapa kali ibadah bersama pada waktu itu karena pandemi, ada berapa bulan kami tidak bisa beribadah di tempat ibadah. Jadi selama berapa bulan itu kami juga tidak bisa berbuat apa-apa, karena memang mau keluar pun karena waktu itu juga belum ada kendaraan, jadi tidak bisa berbuat apa-apa, kemana-mana tidak bisa. Waktu itu kalau kami keluar hanya pinjam kendaraan dari jemaat, dan itu pun terbatas. Dan setelah tahun berikutnya, yang kedua kami ada di pelayanan. Ketika kami ada di pelayanan memang bergumul juga untuk pembangunan, terkhususnya untuk pembangunan gereja. Awalnya memang kami datang itu gereja sudah ada, tetapi konstruksinya kurang bagus, kurang kuat, karena awalnya tiangnya itu terbuat dari kayu dan memang sudah rapuh, yang ada di bawahnya, yang paling bawah itu sudah rapuh dan atapnya itu kurang kuat, sehingga waktu itu kami mengambil keputusan untuk merenovasi gereja. Tetapi oleh karena terhalang kendala dengan dana, sehingga proses untuk pembangunan gereja ini sampai saat ini kami sudah 3 tahun, kurang lebih 3 tahun, sudah mau berjalan 4 tahun di tengah pelayanan, masih bergumul untuk pembangunan yang ada. Jadi apa yang kami kerjakan saat ini memang masih berfokus untuk membangun kehidupan jemaat yang semakin lebih memuliakan Tuhan, dan khususnya kami masih fokus dengan untuk pembangunan. Jadi kurang lebih 2 tahun kami pelan-pelan membangun untuk pembangunan gereja, karena memang ya masih perlu untuk direnovasi agar supaya benar-benar layak untuk dipakai tempat beribadah. Dan juga memang kami tiba juga memang sudah ada pastori, walaupun pastorinya juga masih sederhana. Ya kami tiba, kami karena tidak bisa berbuat apa-apa karena pandemi waktu itu, kurang lebih 2 tahun pandemi,
Jadi kebanyakan hanya di rumah. Jadi kami sambil merenovasi gereja, pastori juga. Begitu Pak Gide. Terima kasih Pak atas kesaksiannya. Bapak sungguh luar biasa di tengah-tengah kesulitan. Bapak bersama jemaat dan juga oleh kemurahan Tuhan bisa melaksanakan kerinduan yang mungkin agak sulit bagi manusia, tapi bisa dikerjakan bersama-sama dengan jemaat dan Tuhan yang dipermuliakan. Dan pada saat ini juga kami mau mendengar kesaksian Bapak tentang Mission Care. Bagaimana Bapak pertama kali tahu tentang Mission Care dan siapa yang memberitahu tentang Mission Care? Iya, puji Tuhan Pak Gideon, kami bisa bertahan sampai saat ini di pelayanan. Ini semua karena anugerah Tuhan. Secara manusia memang banyak hal yang bisa membuat kami sebenarnya bisa mundur saja di pelayanan. Tetapi oleh anugerah Tuhan kami bisa bertahan sampai saat ini walaupun banyak pergumulan, banyak tantangan, tetapi kami bisa melewati itu semua karena anugerah Tuhan. Untuk pertama kali saya di pelayanan dan kenal dengan Mission Care, saya diperkenalkan dengan rekan hamba Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Yodi Manitik. Beliau karena awal kami di pelayanan dan beliau terbeban untuk menopang kami, jadi dia perkenalkan untuk Mission Care dan dia mengantarkan kepada kami, sekaligus dia juga mendampingi untuk mengisi formulir pendaftaran waktu itu untuk diajukan kepada Mission Care. Dan puji Tuhan beberapa bulan berikut bisa diterima sebagai partner Mission Care. Ini suatu anugerah Tuhan juga buat kami di tengah-tengah pelayanan yang memang sangat membutuhkan topangan. Jadi ketika kami menjadi partner, jadi salah satu bagian di Mission Care, ini satu anugerah Tuhan karena di mana secara kebutuhan juga baik pribadi keluarga maupun pelayanan merasa sangat-sangat tertopang, sangat-sangat terbantu oleh Mission Care. Saya percaya Tuhan pakai Mission Care untuk juga menopang kami di tengah-tengah pelayanan yang memang sangat-sangat membutuhkan topangan, karena saya sudah menyaksikan bagaimana pergumulan pelayanan kami waktu menulis laporan pelayanan. Saya sudah banyak menyaksikan bagaimana tantangan kami di tempat pelayanan kami bergumul dengan kerinduan jemaat atau hati jemaat untuk bisa menopang pekerjaan Tuhan atau pelayanan yang ada di tempat ini. Menopang kami hamba Tuhan yang melayani tempat ini memang masih bergumul, sangat-sangat bergumul, berbeda mungkin dengan tempat-tempat yang lain, tetapi kami percaya bahwa Tuhan sudah pakai Mission Care sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan dan bisa menopang kami, memenuhi kebutuhan juga kami sebagai hamba Tuhan, sehingga juga salah satu hal kami bisa bertahan di tengah-tengah pelayanan. Baiklah Pak, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan yang mau kami tahu juga adalah apakah Bapak tahu tentang visi misi daripada Mission Care, dan bagaimana menurut Bapak selama ini kesan Bapak tentang Mission Care yang sudah kurang lebih hampir 4 kali ya Pak ya mendukung Bapak di dalam dana subsidi bagi Bapak. Iya Pak, setahu saya, seingat saya, visi misi dari Mission Care menjangkau yang tidak terjangkau, peduli dan berbagi. Ya, puji Tuhan, ini satu gagasan yang luar biasa. Saya percaya ini hikmat daripada Tuhan yang ditaruh oleh Tuhan kepada pendiri Mission Care, sehingga Mission Care bisa eksis sampai saat ini. Dan puji Tuhan untuk hal yang berkesan yang saya dapatkan ketika ada pertemuan, ketika mengikuti seminar dan juga bertemu dengan para pengurus Mission Care dan para partner. Ini satu hal yang sangat berkesan karena di mana
lewat Mission Care juga bisa banyak mengenal rekan-rekan yang bukan hanya hamba-hamba Tuhan di kalangan hamba Tuhan, tetapi juga bisa kenal guru-guru agama dan juga mahasiswa-mahasiswa yang awalnya tidak kenal bisa saling mengenal, itu juga lewat Mission Care. Walaupun memang selama saya jadi partner Mission Care, oleh karena pandemi saya hanya baru 1 kali mengikuti tatap muka. Waktu itu pada berapa hari kemarin yang saya sudah ikuti atau minggu kemarin, karena waktu lalu ada berapa kali pertemuan tidak bisa bertatap muka oleh karena pandemi. Tetapi banyak hal juga yang berkesan karena lewat Mission Care juga ada begitu banyak berkat-berkat rohani yang menguatkan saya sebagai hamba Tuhan di tengah pelayanan. Walaupun waktu itu hanya mengikuti pertemuan lewat sosial media atau lewat Zoom, mengikuti seminar lewat Zoom atau kegiatan-kegiatan Mission Care lewat Zoom, tetapi juga ada banyak berkat-berkat rohani yang boleh menguatkan saya secara pribadi di tengah-tengah pelayanan, dan juga bisa menguatkan rekan-rekan hamba Tuhan, menguatkan yang semua yang menjadi partner, bahkan semua yang terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Mission Care. Dan kerinduan memang harapan Mission Care tetap terus dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau yang tidak terjangkau, karena memang ada banyak hamba-hamba Tuhan, guru agama, mahasiswa yang memang banyak hal yang atau ada banyak rekan-rekan yang memang membutuhkan topangan. Dan puji Tuhan, Mission Care dipakai oleh Tuhan untuk menjadi salah satu yayasan penopang. Baiklah Pak, terima kasih untuk kesaksiannya, dan kami perlu juga mendengar tentang kesan Bapak dana subsidi yang diterimakan setiap bulannya 250.000 per bulan, dan itu dibagikan setiap 6 bulan sekali. Dan di Mission Care Chapter Samarinda memiliki keunikan karena pembagian subsidinya itu per 6 bulan sekali ya. Jadi 6 bulan berarti setiap partner itu setiap kali ada pembagian subsidi menerima 1.500.000. Bagaimana menurut Bapak kesan Bapak setelah Bapak menerima dana, dan apa kira-kira yang menjadi prinsip Bapak setelah menerima dana subsidi ini? Ya Pak Gideon, tentunya saya sangat bersyukur ya, secara pribadi sangat bersyukur kepada Tuhan, dan juga menjadi salah satu sukacita tersendiri dari keunikan Mission Care yang memberikan subsidi 6 bulan 1 kali. Dalam setiap bulan itu 2,5 diterima, tetapi hanya diterima itu 1 kali per 6 bulan. Ini memang satu keunikan dan menjadi juga salah satu sukacita tersendiri, karena kalau mau dipikir, kalau tiap bulan itu diterima dalam jumlah 250 per bulan langsung diterima, saya pikir mungkin itu bukan tidak terlalu bermanfaat ya, mungkin karena akan mudah tidak terasa seperti itu. Tetapi diterima 1 kali 1.500.000 6 bulan itu menjadi sukacita tersendiri, karena terima 1 kali. Jadi sangat bersyukur, saya sangat bersyukur kepada Tuhan, karena seperti yang saya sudah katakan bahwa merasa sangat-sangat tertopang, sangat-sangat terbantu di tengah-tengah pelayanan, juga di tengah-tengah kebutuhan baik pribadi maupun keluarga. Dan prinsip saya ketika menerima dana subsidi ini, prinsip saya adalah ini adalah berkat daripada Tuhan melalui Mission Care, dan tentunya dana ini bukan untuk dipakai untuk foya-foya, tetapi untuk menopang dalam pelayanan, kelancaran dalam pelayanan, dan tentunya prinsip saya memakai dana ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi prinsip saya menerima berkat ini karena saya sebagai hamba Tuhan
sangat yakin dan percaya ini adalah berkat daripada Tuhan lewat Mission Care, dan makanya saya mempunyai prinsip untuk ketika menerima dana ini benar-benar saya pakai dengan sebaik-baiknya, pergunakan dengan sebaik-baiknya, dan terutama untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dan juga kalau ada yang bisa ditopang juga bisa menopang lewat dana ini. Puji Tuhan. Baik Pak Pendeta, terima kasih Pak Elfrieds atas segala kesaksian dan semua yang sudah Bapak jelaskan atau kesankan dalam kesaksian kali ini. Bapak Ibu saudara-saudara pendengar Radio HDN yang dikasih oleh Tuhan, memang kami Mission Care Chapter Samarinda bukan segala-galanya, namun kerinduan daripada Mission Care adalah memberkati banyak hamba-hamba Tuhan, guru agama Kristen dan mahasiswa-mahasiswi teologi, sehingga mereka dapat terbantukan secara dini dalam pelayanan. Bapak Ibu saudara-saudara, memang keunikan daripada Mission Care Chapter Samarinda adalah pembagian subsidi itu 6 bulan sekali, sehingga bisa terasa sekali bahwa mereka mendapatkan 1.500.000 dalam tiap bulannya 250.000 selama 3 tahun. Dan kami selalu mengarahkan kepada para partner, karena mereka hanya menerima 3 tahun atau 6 kali, maka kami memberikan wawasan kepada para partner bahwa pada waktu mereka menerima dana subsidi, paling tidak dana itu tidak cepat dihabiskan, namun ada prioritas yang wajib mereka siapkan, yaitu mereka memiliki yang kami namakan dana abadi. Apa itu dana abadi? Kalau mereka setiap bulannya 1.500.000, mereka menyisihkan 500.000, maka 1 juta itu mereka dapat pergunakan di waktu-waktu sekarang. Namun 500.000-nya mereka dapat tabung, dan itu mereka gunakan dengan sebaik-baiknya, seperti saya dulu pada waktu saya menjadi partner. Pada waktu saya menjadi partner, saya gunakan itu dengan sungguh-sungguh, saya tabung. Pada waktu itu saya masih menerima 100.000 per bulannya, paling tidak 70.000 saya gunakan untuk biaya kuliah saya, dan 30.000 saya gunakan untuk benar-benar perpuluhan, dan 20.000 saya gunakan untuk dana abadi saya. Saya gunakan itu, saya tabung, dan setelah agak banyak maka saya mulai dengan bercocok tanam, saya membeli benih dan sebagainya. Dan dari dana abadi itu saya bisa mendapatkan sesuatu yang berguna, sehingga pada waktu saya panen di bulan-bulan pertama ataupun kedua dan ketiga, saya kembalikan lagi modal itu, dan sampai sekarang dana abadi itu sampai sekarang. Sudah saya gunakan berkali-kali untuk memulai satu usaha, dan saya melihat bagaimana dana abadi itu sungguh bisa memberkati saya di dalam segala hal, sehingga saya tidak perlu lagi menerima dukungan Mission Care. Dan sebaliknya, saya sampai saat ini saya bisa melayani sebagai sekretaris di Mission Care Chapter Samarinda. Baik Pak Elfrieds, kita lanjutkan dengan kesaksian Bapak atau tanggapan Bapak, respon Bapak tentang dana subsidi yang selama ini sudah Bapak terima dari Mission Care. Kira-kira bagaimana respon Bapak atau tanggapan Bapak dengan dana subsidi yang Bapak sudah terima dari Mission Care Chapter Samarinda? Ya, puji Tuhan Pak Gideon. Seperti saya katakan sebelumnya, bahwa setelah menerima dana subsidi dari Mission Care ini, memang secara jujur saya mau katakan bahwa ini sangat-sangat membantu kami sebagai hamba Tuhan dalam dunia pelayanan. Dan memang secara jujur juga saya mau katakan bahwa dalam pelayanan kami memang masih minim topangan dari jemaat. Jadi dana ini sangat-sangat membantu kami dalam kelancaran pelayanan.
Dan setelah menerima dana ini juga ada beberapa kali saya coba untuk mengolah lahan untuk menopang juga kebutuhan di eh, keluarga, tetapi memang eh, belum juga maksimal untuk hasilnya karena ada beberapa kendala. Terlebih juga ada beberapa hal yang menjadi kendala kami sebagai hamba Tuhan karena ada begitu banyak kegiatan-kegiatan yang tidak bisa juga saya kesampingkan. Ada begitu banyak kegiatan yang penting selama kami di pelayanan ini. Memang boleh dikatakanlah ada banyak kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan oleh karena saya harus terlibat langsung di dalamnya. Sehingga waktu mengolah lahan ini, memang lahan ini saya pinjam dari keluarga jemaat yang tidak dikelola, dan saya coba pinjam untuk dikelola. Sudah beberapa kali saya coba tanam lombok, tomat, dan sayur-sayuran. Ketika menerima dana ini, saya coba pergunakan dalam hal itu, tetapi memang belum maksimal karena minimnya perhatian juga. Tidak terlalu banyak perhatian yang saya tujukan lewat apa yang saya kelola itu. Tetapi saya mau katakan bahwa ketika menerima dana subsidi ini memang kurang lebih sudah 2 tahun menerima, itu sangat-sangat menopang kami sebagai hamba Tuhan. Dan juga saya mau meminta respon atau tanggapan dari Bapak Elfris tentang laporan partner. Kira-kira bagaimana tanggapan Pak Elfris tentang laporan partner Mission Care? Apa isinya dan apa kegunaannya secara khusus juga untuk Pak Elfris dalam laporan partner ini? Iya, saya kira ini sangat baik ya. Tentunya bukan hanya bagi saya secara pribadi, tentunya bagi semua partner, baik kami sebagai hamba Tuhan maupun guru agama maupun mahasiswa teologi, karena di mana lewat laporan partner ini kita juga diajarkan untuk memiliki rasa tanggung jawab dan juga bagaimana kita menjadi pribadi yang disiplin. Karena memang laporan partner ini menurut saya memang berkaitan langsung dengan masing-masing kita, kegiatan kita sebagai hamba Tuhan, guru agama maupun sebagai mahasiswa teologi. Ini sangat bersentuhan langsung dengan kegiatan kita, aktivitas kita, di mana kita bisa melaporkan setiap kegiatan-kegiatan kita per bulannya, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di dunia pelayanan, baik sebagai hamba Tuhan, guru agama maupun mahasiswa teologi. Baiklah Pak Elfris, yang terakhir saya mohon kepada Bapak untuk bisa menjabarkan pokok-pokok doa dan hal yang terpenting pada saat ini yang kita mau doakan bersama. Ya, untuk pokok doa yang saat ini kami sedang gumuli, mohon doakan untuk pelayanan kami di sini. Baik kami sebagai hamba Tuhan yang Tuhan percayakan dalam tugas tanggung jawab untuk mengembalakan jemaat yang ada di tempat ini, dan doakan juga untuk jemaat agar supaya mereka diberikan kesetiaan oleh Tuhan, bahkan mereka memiliki hati untuk bisa melihat pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Karena kalau mau dihitung, saya sudah gembala yang kesekian, mungkin gembala yang kelima saya diberikan tugas tanggung jawab pelayanan di tempat ini. Doakan agar supaya jemaat bisa memperhatikan juga kehidupan hamba Tuhan yang pelayanan di tempat ini. Dan doa juga mohon didoakan untuk
pembangunan gereja yang saat ini sementara dikerjakan. Puji Tuhan, berapa bulan akhir-akhir ini Tuhan boleh menjawab doa-doa kami, dan saat ini ada anak Tuhan yang Tuhan boleh gerakan untuk menopang pembangunan mulai dari atap. Saat ini sedang akan dilanjut ke plafon, pembuatan atau pemasangan plafon. Tetapi kami terkendala dengan dana untuk menyewa tukang, karena mereka yang membantu ini hanya memberikan bahan bangunan yang diperlukan. Saat ini kami belum ada informasi bahwa mereka akan bantu dengan biaya tukang, karena biaya tukang di sini memang agak cukup mahal. Kami sudah berapa kali menghubungi, tapi memang yang mereka minta itu di atas daripada apa yang kami pikirkan. Jadi doakan untuk pembangunan agar supaya diberikan kelancaran oleh Tuhan. Kami percaya ini berkat Tuhan, dan Tuhan pasti punya cara untuk menyediakan segala sesuatu apa yang kami butuhkan dalam pembangunan ini, seperti apa yang sudah saya sampaikan. Dan pembangunan ini bisa selesai semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat bisa, atau kami semua bisa beribadah di bangunan gereja yang memang benar-benar layak untuk dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Dan doakan juga untuk saya dan istri yang Tuhan percayakan untuk melayani di tempat ini. Ada satu kerinduan kami yang sudah kurang lebih 5 tahun kami gumuli, yaitu untuk kehadiran seorang anak yang memang sampai saat ini belum diberikan jawaban oleh Tuhan. Tapi satu keyakinan kami bahwa ada jawaban terbaik yang Tuhan telah persiapkan bagi kami. Makanya itu dari kami meminta untuk doakan kami, apalagi kerinduan kami ini, sekiranya Tuhan memberikan jawaban yang terbaik, indah dan tepat pada waktunya. Iya, demikian kesaksian dari Bapak Pendeta Elfrieds Reflan Voka, STH. Dan tentunya hal menarik, kita banyak belajar bagaimana beliau untuk dapat memaksimalkan apa yang diberikan subsidi dengan menggunakan lahan dari jemaat ini ya. Menarik tentunya hal ini, karena pastinya sebelum kita membahas tentang apa yang Pak Elfrieds dan juga Pak Gideon diskusikan tadi, tentunya jangan kemana-mana listener, kita akan segera kembali. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita untuk menjadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat.
selama hidupku Tuhan. Iya, halo listener, kembali lagi pastinya di ruang dengar Anda dalam program Reach the Unreachable, menjangkau yang tak terjangkau. Sebuah program yang dipersembahkan oleh Mission Care Chapter Samarinda dan dengan setia didukung terselenggaranya program ini berkat sponsorship kita dari Hotel Royal Park Samarinda dan juga Dermaga Jaya Group One Stop Tire Solution. Di segmen awal tadi kita sudah mendengarkan kesaksian dari Pendeta Elfrids Reflan Poka STH. Kayaknya pas banget ya kesaksian Bapak Pendeta ini dengan lagu yang Mer putarkan ini. Dan di studio Mer sudah ditemani bersama sekretaris dari Mission Care Chapter Samarinda, Bapak Guru Injil Gideon Manurung STH MA. Dan tentunya Pak Gideon, di segmen pertama tadi kita sudah mendengarkan dialog Pak Gideon bersama Pendeta Elfrids. Benar-benar bisa hidup ini adalah sebuah kesempatan yang beliau bisa ceritakan kepada kita bagaimana beliau memanfaatkan lahan dari jemaat untuk bisa dikelola, walaupun mungkin belum berbuah hal yang manis ya Pak ya. Betul. Ya. Tapi tidak patah semangat untuk tetap terus bisa menjalankan itu. Dari dialog yang Pak Gideon lakukan bersama Pendeta Elfrids, apa yang dapat Pak Gideon sampaikan? Ya, paling tidak Pendeta Elfrids ini juga pada waktu dia menerima dana subsidi ini kan pada masa-masa pandemi juga. Oke. Dan pada waktu masa pandemi itu Mission Care sangat giat sekali di dalam webinar-webinar lewat Zoom meeting. Ya. Dan itu bisa diterapkan oleh semua partner yang sungguh-sungguh mau melakukannya. Sehingga kalaupun memang belum menikmati hasilnya, jadi paling tidak memang harus dievaluasi lagi ya. Dievaluasi. Bukan berarti berhenti ya Pak ya? Berhenti begitu. Ya, yang saya dengar kemarin pada waktu pembagian subsidi di bulan Maret itu sebelum Lebaran itu ya. Lebaran kan tanggal 21 ya. Tanggal 20. 20. Ya, 20 itu. Nah, saya mendengar sendiri bahwa memang akhirnya dia menerima pandangan saya. Karena secara pengalaman mungkin saya sudah duluan. Saya bilang, Pak, mungkin kalau kita mengajak anak-anak muda ataupun di sekitar kita ada jemaat, mungkin diatur saja gitu ya, supaya nanti ada perhatian dan sebagainya, sehingga kalau Bapak sudah 4 kali menerima subsidi, lalu setiap subsidi itu Bapak hanya memakai 1 juta untuk masa kini, lalu 500.000 untuk dana abadi, maka saya percaya Bapak akan melihat itu lompatan kesejahteraan ekonomi Bapak. Begitu juga dengan mungkin lingkungan sekitar daripada jemaat. Baru dia terbuka. Oh iya ya, mengapa pemuda? Jadi ibadah pemuda bukan hanya sekedar ibadah aja gitu ya. Bukan ibadah saja, tetapi coba ibadah pemuda itu bukan berupa misalnya khotbah, bukan hanya PA, bukan hanya itu, tetapi bentuk aktivitas. Iya, kan seperti itu. Berarti mengajak pemuda untuk terlibat di dalam sesuatu hal yang mungkin selain mereka dalam tanda petik bisa membersihkan gereja, melindungi gereja sebagai sesuatu, gereja itu bukan hanya sekedar tempat ibadah yang hanya ibadah gitu ya. Jadi bukan liturgi, hanya gitu ya. jadwal seminggu sekali, seminggu begitu, sekali gitu ya. Tetapi itu menjadi satu satu sentra gitu ya, bagi mereka bahwa gereja itu memang pembentukan rohani dan juga kehidupan sehari-hari. Berkarya gitu. Berarti dalam bentuk seperti yang tadi, bentuk pertanian ini bisa sebuah karya anak muda ya, untuk mempersiapkan masa depan juga nih Pak ya. Iya, sebenarnya apalagi sekarang kan kita sangat khawatir sekali dengan ekonomi yang semakin terasa sangat berbeda dengan sebelum pandemi. Gitu ya. Nah, jadi saya sudah terangkan begitu, akhirnya dia baru terbuka. Ya, mungkin
ada kesempatan saya bilang kepada Pak Elfries juga masih ada 2 kesempatan termasuk yang kemarin. Iya. Artinya tinggal 3 kali lagi kan. Oke. Ya, jadi 3 kali yang lalu tidak jadi masalah. Tetapi paling tidak coba Bapak nanti tidak rugi juga Bapak menyisihkan 500.000 ini misalnya hanya membeli benih saja Iya. gitu. Ya, setelah itu nanti Bapak lihat bagaimana cara Tuhan. Kalau Bapak diberkati Tuhan, kembalikan itu yang 500.000 untuk dana abadi selanjutnya. Iya. Nah, sehingga nanti lompatan kesejahteraan Bapak sebagai hamba Tuhan, lompatan kesejahteraan Bapak sebagai sebagai pelayan Tuhan bagi jemaat yang Bapak layani itu terasa sekali. Nah, dia bisa menerima itu, Mayor, karena saat ini hamba Tuhan harus memikirkan bukan hanya pertumbuhan rohani, tetapi juga mereka pertumbuhan ekonomi daripada jemaat itu. Oke, berarti Sudah mulai. yang bisa Mayor tangkap berarti dari yang Pak Gideon sampaikan, Ya, seharusnya hamba-hamba Tuhan, mahasiswa teologi dan juga guru agama ini ya, harus juga paham dengan manajemen sumber dayanya ini, Pak. betul. Iya, Karena kayak tadi bukannya untuk tanda kutip memanfaatkan pemuda ya, betul. tapi kita punya sumber Sumber daya daya. yang bisa dikelola untuk Iya. menghasilkan berdampak bersama ini hasilnya. Apalagi kan kemarin kita sudah belajar 4 sumber daya Mm-mm. ilahi yang sudah kita pelajari. Pertama, sumber daya ilahi Allah sendiri yang sudah memberikan kita kecerdasan dan kepintaran perasaan. Oke. Lalu sumber daya manusia bagaimana? Mm-mm. Nah, apakah sumber daya manusia hanya mereka pintar melayani, tetapi sebenarnya mereka perlu juga dilayani misalnya tentang keterampilan-keterampilan. Ya. Nah, sekarang gereja harus memperlengkapi anak muda itu dalam keterampilan di dalam kehidupan sehari-hari termasuk ekonomi. Ya, jadi juga sumber daya alam misalnya kan ada Ya. seperti tadi ada jemaat yang punya lahan dan lahan itu kan tidur gitu ya. Itu bisa dipergunakan sebenarnya sebelum itu memang misalnya digunakan Dipergunakan, ya. sebagaimana. Lalu di tengah-tengah itu juga kan ada sekarang ini kan lagi tren-trennya bahwa ada sumber daya yang namanya digital. Ya. Nah, itu sebenarnya itulah pelayanan kita. Nah, kalau tidak dimulai dengan seperti yang saya katakan tadi, kita sebagai hamba Tuhan tidak menyisihkan memberi contoh, Oke. kita tidak ada dana abadi untuk hal-hal yang seperti itu. Kapan lagi? Ingat, kejadian Yusuf itu merupakan 7 tahun kelimpahan dan 7 7 tahun, tahun. ya itu prinsipnya apa? Kita punya modal. Betul. Di mana kita punya modal kalau kita tidak punya niat di situ? Ya. Apakah Pak Elfries itu akan kekurangan kalau dia menggunakan 500-nya? Ya kan tidak juga. Tidak. Nah, kalau dia pergunakan 1.500.000, dia hanya berhenti hanya 3 tahun saja. Ya. Tetapi Mission Care sudah mengarahkan dan kita akan melihat nanti orang-orang yang bisa melaksanakan itu, maka lompatan ekonominya akan lebih. Kalau dia mulai saja dengan 500.000 6 kali, artinya 3 juta Iya. dana abadinya. Iya. Seperti saya dulu, saya menggunakan itu setelah tahun yang kedua, setelah saya menyelidiki firman Tuhan tentang Yusuf dan di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 38. Ya. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaan itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Nah, mengapa ayat 34 dikatakan tidak ada seorang berkekurangan? Karena semua orang mempunyai tanah Oke. dan rumah, gitu Ya. kan ya. Menjual kepunyaan itu, lalu hasil penjualannya mereka bawa lalu dibagi-bagikan. Nah, kata mempunyai tanah artinya punya modal dia kan. Oke. Punya aset gitu. Yang- Aset kita apa? Ini nyata ini. Iya. Aset rumah dikatakan di dalam Kisah Rasul kan asetnya tanah dan rumah. Artinya ada sesuatu aset yang sebenarnya aset yang semacam investasi gitu ya. Oke. Investasi gitu. Konteks Nah, kepunyaan yang dijual ini apa? Asetnya atau rumahnya? itu. Ya, kalau konteks yang saya pelajari ini hasil daripada apa yang sudah dia punya. Oke. Gitu. Ya. Karena kan tanah di Israel kan tidak boleh 100% dijual. Oke. Gitu. Jadi ada hal-hal yang
tanah atau rumah itu mempunyai hasil ya dari aset yang investasi yang sudah kita tanam. Iya. Gitu. Nah, kalau saya menerjemahkan seperti tadi, kalau kita punya dana abadi, kalaupun tidak dibantu Mission Care, Bapak mati enggak? Tidak. Mission Care partner mati enggak? Enggak. Tetapi kalau ini kan semacam anugerah Tuhan, semacam kesempatan nyanyian tadi ya. Iya. Bagaimana kesempatan kita pakai? Betul. Kalau seandainya Meyer memberikan itu kepada mahasiswa teologi, lalu dia punya pikiran cerdas, cuma 3 tahun dia diterima, tetapi dia bisa menyisihkan itu 3 juta. Dia akan bersaksi bahwa selama hidupnya dana abadi itu bisa digunakan. Iya. Itu kesempatan yang sebenarnya sangat-sangat luar biasa bagi partner. Iya. Jadi agak berbeda misalnya kita menerima satu dana yang kira-kira habis. Berarti gitu. bukan dilihat dari 3 tahunnya ya. Betul. Tapi dari apa yang sudah dikaryakan dalam 3 tahun ini menjadi yang seperti Pak Gideon sampaikan tadi. Dampak yang lebih luas lagi. Saya tidak akan pernah menyaksikan pada waktu saya sampai sekarang saya dana abadi saya 250.000 itu. Iya. Saya tidak akan tambah itu. Karena apa? Dari situlah saya menciptakan. Termasuk hari ini lompatan ekonomi, saya memulai dengan wirausaha kaplingan gitu. Iya. Saya memulai itu dengan 250. Lalu saya kembalikan lagi setelah saya sudah tapi saya tidak tambah gitu. Karena apa? Karena kenangan hidup itu. Oke, Iya, bentuk sebuah memori lah. Iya. Akhirnya kan dampaknya kepada anak saya katakan, "Nak, kalau kamu nanti milikilah dana abadimu." Ya gitu. Nah, saya sedang memikirkan kembali apakah saya mulai tahun ini mengembangkan dari 250 kepada dana abadi selanjutnya. Iya. Tapi benar-benar selama ini saya wirausaha, saya sebagai hamba Tuhan kan fokus kepada pelayanan. Iya. Tetapi dengan pelan-pelan saya buat misalnya pertanian di sekeliling saya, lalu usaha sabun yang sudah saya lalu saya menciptakan bisnis keluarga saya itu dimulai dari 250. Dan saya kembalikan itu hal-hal yang kecil seperti itu, dan akhirnya itu menurut saya ya kalau kita bisa kerjakan, karena bagaimanapun juga sekarang ekonomi kita kan ekonomi yang harus bukan hanya satu saja pekerja. Betul. Gitu. Kita bisa menjadi wirausaha, bisa menjadi pengusaha begitu Meyer. Iya. Alangkah bangganya Meyer kalau menjadi member melihat ada satu partner yang dia bantu, walaupun dia mahasiswa teologi, tapi dia simpan itu 500.000 setiap kali, dan dia gunakan itu sebagai modal dia nantinya. Dia tidak akan butuh bantuan siapapun, tetapi dia akan ingat walaupun nama Meyer tidak disebut. Seperti saya ini kan, Mission Care Jogja kan tidak pernah saya sebut sedikit pun, tetapi orang yang mendengar nanti akhirnya tahu, oh itu hasil karya dia. Gitu Meyer. Iya. Menarik tentunya ya untuk kita bisa mengenal lebih dalam lagi banyak kegiatan yang Mission Care juga karyakan. Bukan hanya untuk mensubsidi mahasiswa teologi, guru agama, dan juga yang lainnya, juga untuk bencana dan lain-lain. Mission Care juga banyak berkarya khususnya di bidang pertanian, terkhusus agrocare. Iya. Bagaimana perkembangan agrocare sampai dengan saat ini? Ya, puji Tuhan kalau agrocare kita sekarang sudah mulai dilakukan oleh setiap yang mengikuti webinar kemarin. Oke. Ya, sekarang saya mendengar bahwa seperti Pak Yes mempunyai walaupun dia pekerja dari pagi sampai sore. Nah, sore itu dia gunakan sampai malam, dan akhirnya bisa digunakan untuk rumah tangganya. Begitu juga dengan beberapa partner, walaupun tidak semua yang ikut webinar itu melakukan, tetapi paling tidak kita ada bersyukur dampaknya, ada dampaknya bagi kehidupan. Nah, jangan sampai, nah ya itu ya, hati-hati. Kalau sudah hamba pelayan Tuhan ngomong begini, jangan sampai nanti ada sesuatu yang kita terlupakan, akhirnya kita melupakan apa yang sudah kita lakukan gitu. Tapi lebih baik kita melakukan dengan rutin. Seperti saya kan pekarangan saya buat gitu ya. Ya, sekarang saya sedang fokus kepada kentang gantung. Nah, itu berhasil di Jawa, tetapi di Kalimantan Timur belum ada. Belum ada ya. Namanya kentang gantung. Kentang gantung Atau kentang udara. Oke, berarti di atas dia Pak, bukan di bawah ya? Iya, kentangnya itu di. Iya, hal menarik tentunya ya seperti tadi Pak Gideon sampaikan bahwa dalam kegiatan ini, dalam Anda juga terlibat mensubsidi mahasiswa teologi adalah konsistensi, sama halnya dengan pertanian tadi Pak Gideon sampaikan. Dan kiranya apa yang disajikan malam hari ini
dapat benar-benar mengetuk pintu hati pendengar Iya. yang mendengarkan siaran kita ataupun juga yang sedang nonton live streaming kita di Facebook dan juga di TikTok nih ya. Ya. Supaya kami rindu untuk bisa mengajak Anda untuk terlibat bersama-sama kami dalam Mission Care Chapter Samarinda dengan menghubungi di 0811 587028 dan juga di 0853 8872 2594. Dan tentunya di menit-menit terakhir sebelum menutup perjumpaan kita Pak Gideon, kegiatan seputar Mission Care atau hal yang ingin disampaikan? Ya, kalau kegiatan Mission Care tetap seperti yang sudah kita kerjakan, dan kita berdoa memang terus bahwa Mission Care bisa menjadi berkat. Dan yang perlu kita doakan memang selain kita mendoakan nanti kepada ya, Pak Pendeta Elfries ya. Tentang kerinduannya, dan sampai saat ini memang ada daftar tunggu tinggal dua orang ya, Pak? dua orang yang belum mempunyai membernya. Oke, itu saja. Iya. Oke, dan tentunya sebelum menutup perjumpaan kita, kembali Mayor mengundang Pak Gideon untuk dapat menutup kita di dalam doa. Ya, mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Bapa, di akhir pelayanan kami pada malam hari ini kami mengucap syukur kepada Bapa yang selalu memberikan anugerah dan kesempatan kepada kami untuk bisa kami melayani, kami berkarya, kami bekerja, kami bersungguh-sungguh untuk menciptakan, meledakkan semua sumber daya kami, baik sumber daya yang daripada Engkau, sumber daya yang Tuhan sudah ciptakan bagi kami, yang Tuhan sudah berikan kepada kami melalui alam ini. Dan masa-masa kini adalah sumber daya digital yang membuat kami bisa mempermuliakan nama Tuhan. Mari Tuhan berkarya dan bekerjalah. Baik kerinduan daripada Pendeta Elfries yang memiliki satu tukang yang akan menyelesaikan kerinduannya untuk pembangunan gerejanya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan, supaya Tuhan utus satu tukang yang punya hati sehingga dana mereka yang ada bisa dikerjakan dengan baik, sehingga pembangunan gerejanya dapat berjalan dengan baik. Begitu juga kerinduan daripada Pak Pendeta Fritz ini untuk menggerakkan jemaatnya untuk bersama-sama bisa menguasai ataupun mengerjakan dari lahan yang sudah dia pinjam dari jemaatnya, sehingga lompatan kesejahteraan hamba-Mu ini semakin hari semakin terlihat nyata ya Tuhan. Kami berdoa supaya kami sungguh-sungguh bisa mandiri di dalam dana kami, dalam keuangan kami, dalam ekonomi kami. Begitu juga dengan seluruh jemaat Tuhan, seluruh anak-anak Tuhan yang ada di kota Samarinda. Kami memohon anugerah daripada Tuhan supaya hati mereka, pikiran mereka, kepintaran, kecerdasan mereka dibuka, sehingga setiap saat mulai saat ini mereka memikirkan bagaimana dana abadi itu yang mereka dapatkan dari pekerjaan mereka. Mereka meninggalkan zona aman mereka. Mereka menciptakan wirausaha yang baru, sehingga seluruh anak Tuhan menjadi wirausaha. Mereka bisa menciptakan bisnis keluarga mereka untuk masa depan mereka, untuk anak-anak mereka, terjamin di dalam segala hal. Kami hanya berdoa kepada Tuhan supaya berapapun dana abadi yang mereka sudah kumpulkan Tuhan, dan mereka bisa melihat bagaimana melalui hal yang kecil ini mempengaruhi, membawa dampak kepada kesejahteraan ekonomi mereka, sehingga ekonomi keluarga Tuhan, ekonomi setiap murid-murid Tuhan, tiap gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, Tuhan limpahkan dengan kesejahteraan, lompatan-lompatan ekonomi mereka, dana-dana yang mereka butuhkan untuk apapun juga Tuhan cukupkan pada waktunya. Ini doa kami Tuhan, ini ucapan syukur kami, sehingga seluruh partner yang ada Tuhan menjagai dan melindungi, member juga dalam pekerjaan dan usaha mereka juga Tuhan melindungi. Kami berdoa bagi dua partner yang belum memiliki member, calon daripada partner Mission Care yang belum memiliki member. Kami berdoa supaya Tuhan kirimkan member yang bersedia untuk mensubsidi daripada kedua partner ini. Nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Ini doa kami Tuhan, dan berikanlah istirahat yang tenang pada malam hari ini, sehingga besok pagi kami berkarya dengan kekuatan Tuhan. Memberkati radio ini, memberkati Mayor yang sudah melayani bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Dan tentunya terima kasih Pak Gideon untuk waktunya malam hari ini. Iya. Dan juga kita ucapkan terima kasih untuk sponsorship kita yang sudah mendukung terselenggaranya program ini. Ada Hotel Royal Park Samarinda dan juga ada Dermaga Jaya Group
One Stop Tire Solution. Dan juga untuk Anda listener, kami juga mengucapkan terima kasih untuk tetap terus monitor program ini. Mari sama-sama bagikan program ini di link Facebook, di link yang bisa ditonton untuk bisa berdampak bagi banyak orang. Kami percaya akan ada jawaban karena ada 2 partner nih yang menunggu dukungan Anda. Dapat menghubungi di 0811 5870228 ataupun juga di 0853 8872 2594. Di 0811 587 028 dan juga di 0853 8872 2594. Kiranya apa yang dapat kami sajikan malam hari ini dapat menggugah hati kita untuk semakin peduli dan berbagi agar dapat menjangkau yang tak terjangkau. Akhir kata, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.